Ganjar dan juga Gibran sudah ke IKN. Pertanyaannya Bang Kodari, kalau dibilang dukung, lanjutkan program Jokowi, tapi apakah sampai akhir mereka begitu kalau terpilih? Di politik itu kadang A, kadang B juga, kita nggak bisa percaya. Jadi strategi itu tentu melihat kepada hasil evaluasi ya. Cuman memang menurut saya awal Januari nanti akan sangat-sangat menentukan mengenai langkah selanjutnya. Apakah misalnya strategi ini akan diteruskan atau ada perubahan strategi berikutnya. Kan ada dua skenario besar lah menuju bulan Januari awal 2024 itu. Yang pertama memang kemudian akhirnya suaranya Mas Ganjar itu naik atau rebound. Sekarang ini kan trennya lagi turun, downtrend. Kemudian apakah kemudian Pak Prabowo itu juga menurun dan kemudian tidak bisa 50% plus 1. Tetapi kalau misalnya Pak Prabowo pada Januari itu dimungkinkan untuk satu putaran, saya kira pikirannya nanti bukan soal strategi kampanye, tapi soal strategi koalisi gitu. Ini Mas Ganjar misalnya apakah akan bergabung dengan Anies kalau misalnya ada putaran kedua, atau kemudian justru akan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk katakanlah memastikan satu putaran selesai begitu. Jadi saya kira kalau udah bulan Januari kalau berpikir strategi elektoral udah terlambat, lebih berpikir mengenai strategi koalisi. Kalau strategi koalisi akan mengubah tampilan kemasan saya Jokowi sekali atau sama? Nah, ya itu tentunya secara alami akan lebih mudah kalau koalisi dengan Pak Prabowo. Karena kolam besarnya kan sebetulnya sama, yaitu kolam Pak Jokowi, kolam kepuasan kepada Pak Jokowi. Pada dasarnya kan pendukung Pak Prabowo dan pendukung Mas Ganjar ini itu basicnya itu sama, yaitu sama-sama pendukung Pak Jokowi, dan tidak ada contoh yang lebih mewakili itu kecuali Bang Ruhut ini 2014 sangat dekat dengan Pak Jokowi, bahkan sampai dengan sebelum masa kampanye itu kalau makan siang di tempat Pak Ruhut ini pasti ada beliau. Sekarang Pak Luhutnya itu dukung Pak Prabowo, Luhut dukung Prabowo, Ruhut dukung Ganjar. Jadi kalau alaminya sebetulnya Ganjar itu koalisi dengan Prabowo lah. Mungkin tidak ada berubah. Saya ganti pertanyaan kepada Pak Wihadi. Ini pertanyaan klasik dalam politik, kadang A, kadang B. Benarkah ketika marketingnya saat ini bahwa saya Jokowi sekali, Pak Prabowo meneruskan program Pak Jokowi, benar-benar akan terjadi sampai akhir atau jangan-jangan ya bisa berubah lah sesuai dengan arah angin? Bagaimana Pak Wihadi? Pak Prabowo ini kan seorang yang memegang komitmen, dan semua orang, semua politikus itu sudah memberikan statement yang sama bahwa Pak Prabowo seorang yang memegang prinsip dan berkomitmen tinggi. Saya kira ini semua orang juga sudah tahu, dalam semua politikus di Indonesia ini sudah tahu. Nah, disinilah apabila Pak Prabowo mengatakan bahwa akan melanjutkan, tentu akan melanjutkan. Dan itu keseriusan Pak Prabowo dalam melanjutkan pun, kalau kita lihat bahwa dengan cawapresnya Mas Gibran, itu otomatis juga membuat satu stempel yang dimana bahwa untuk meneruskan tetap komitmen dengan apa yang disampaikan itu adalah akan tetap dilakukan sampai nanti apabila Pak Prabowo memegang mandat sebagai presiden, itu akan menjalankan apa yang sudah menjadi janji Pak Prabowo untuk menyempurnakan program-program Pak Jokowi ke depannya. Dan saya kira semua orang kalau yang sudah mengenal Pak Prabowo, saya kira paham kalau Pak Prabowo mengatakan A itu akan dijalankan. Sekarang saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, bagaimana jika ketika survei keluar di Januari, tidak suara Pak Ganjar ini nggak naik secara survei? Ganti lagi nggak strateginya? Kritik lagi atau bagaimana? Kan nggak tahu kita. Kebetulan Roy Morgan, seorang lembaga survei, pool dia paling diakui dunia. Apa yang terjadi kemarin? Di Twitter saya angkat itu. Twitter saya kebetulan follower saya 2,4 juta. Banyak. Banyak sekali. Ya, langsung yang lihat langsung 300.000 lebih. Apa itu sih Twitternya? X ya, X sekarang. Ganjar 38%. Mas Prabowo 30%. Anies 25%. Saya rasa nanti ya begitulah nanti setelah sahabat-sahabat saya lembaga survei Indonesia mungkin akan beti lah itu. Jadi feeling saya kami masih percaya Ganjar, Mahfud akan satu putaran. Keren nggak? Satu putaran ya. Dan kalau terjadi 2 putaran, ya kami dong yang menang. Karena jujur saja udah terlihat kan, ngeri kali itu lembaga survei.
Kami yang selalu beda-beda tipis dengan Pak Prabowo, berani-beraninya ada beberapa lembaga survei, Pak Prabowo nomor 1, Anies yang nomor 3 di bawah 20% jadi nomor 2, kami dibikin di bawah. Artinya mereka sudah siap-siap kalau 2 putaran maunya bersama Anies. Aduh, itu yang ku bilang, jauh panggang dari api. Nggak mungkin. Kalaupun terjadi 2 putaran, kita dong yang ketemu. Dan aku yakin, lihat groginya Anies kemarin waktu debat. Kau lupa datang ke rumahku, minta aku dukung calon gubernur DKI. Kurang apa Jokowi itu demokrasinya? Wah, gimana? Di close up itu mukanya Anies, waduh, ngeri banget, lemes dia. Ya, belum lagi. Belum lagi ya. Hal-hal yang lain. Jadi saya nggak usah khawatir ya. Saya tetap punya keyakinan. Karena itu aku tidak malu. Tapi paling tidak percayalah, melihat situasi sekarang ini, teringat aku film Gerhanaku. Pening aku tante. Melihat para politisi ini, tak ada lagi rasa malunya. Terima kasih. Sekarang terakhir, sekiranya ini Bang Kodari, rakyat suka tidak dengan teknik marketing jualan Jokowi sekali ini? Atau mungkin di mana Pak Jokowi nanti akan memberikan dukungan di akhir-akhir bisa jadi ya. Itu yang nanti akan menjadi indikator masyarakat untuk memilih. Iya, balik lagi sih sebetulnya kita harus melihat hasil survei ya. Kan kalau kita bicara fakta pada hari ini, kalau kita bertanya kepada politisi, itu kan fakta yang sama bisa dilihat dari 2 sisi. Misalnya soal kedatangan Pak Jokowi ya setelah Mas Ganjar. Itu bagi Mas Hasto adalah penguatan kepada Mas Ganjar. Tetapi bagi Mas Wihadi misalnya itu justru datangnya Pak Jokowi setelah Mas Ganjar itu justru untuk menghapus jejakmu. Kira-kira begitu. Lagu dan begitu misalnya Pak Prabowo itu diidentikan dengan Prabowo dan Gibran, maka sesungguhnya yang terjadi bukannya memperkuat tapi malah menghapus efek-efek dari kedatangan Ganjar. Jadi ya mana yang nanti akan nyetrum sama rakyat ya tentu kita harus lihat hasil survei. Iya, ibarat kata anak muda sekarang. Kalau bisa survei dalam negeri ya, jangan survei luar negeri ya. Nanti panjang lagi nih Bang Ruhut ini. Udah. Negeri yang paling objektif. Jadi Roy Morgan itu mantep punya. Katanya ekonomi berdikari, Bang. Luar negeri katanya harus mandiri. We'll see lah. Kita lihat nanti bagaimana ya. Ini masih ada beberapa hari lagi kampanye hingga nanti kita akan mendengarkan debat yang kedua pemirsa. Apakah mereka nanti akan tetap memberikan teknik marketing jualan Jokowi sekali dan siapa paling Jokowi tergantung Anda lah nanti akan memutuskan pemirsa. Apakah menjadi indikator Anda untuk memilih capres dan cawapres. Bang Ruhut makasih ya. Bang Kodari terima kasih. Pak Wihadi terima kasih. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih saya akan hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.